Baik, yang pertama tentunya untuk target yang disampaikan tadi pada 2029, tentunya kami sangat mendukung dan kami akan kerja sangat keras agar supaya dapat mewujudkan swasembada energi seperti yang telah disampaikan oleh Pak Presiden. Dan tentunya ini Pertamina juga akan bekerja keras dan kami yakin akan dibantu oleh semua stakeholder dari Kementerian SDM, SKK Migas maupun mitra-mitra kita lainnya. Karena hal ini tidak mungkin dicapai oleh Pertamina sendiri, tapi Pertamina butuh bersinergi dan berkolaborasi dengan sesama anak bangsa. Saya yakin kita akan dapat mewujudkan itu. Yang berikutnya adalah tentang tanggapan yang beredar bahwa Pertamina, seperti yang disampaikan Pak Mufti tadi, Pertamina meminjam tangan SDM untuk tidak memberikan alokasi kuota BBM di SPBU swasta. Saya sampaikan di sini bahwa itu sama sekali tidak benar. Jadi itu tidak ada sama sekali seperti yang disampaikan Pak Mufti tadi. Tentunya kami sebagai salah satu badan usaha penyalur energi, tentunya kami juga mendapat kuota sesuai aturan yang diberikan oleh BPH Migas. Begitu juga tentunya aturan-aturan lain oleh Kementerian SDM. Dengan demikian, Pertamina juga akan terus bekerja keras agar supaya produk-produk yang kami hasilkan lewat kilang-kilang kami dapat semakin unggul dan dapat semakin dipercaya oleh masyarakat. Tentunya beberapa kejadian yang telah terjadi di lapangan ini menjadi introspeksi yang sangat besar bagi kita. Dan tentunya kita tidak tinggal diam, kita juga akan terus bekerja keras. Kami juga telah melakukan perbaikan tata kelola sampai saat ini setiap hari dari tim manajemen risiko kita sudah kurang lebih membuat list sekitar 14 risk register yang terdaftar yang kemudian di seluruh subholding kita masukkan langkah-langkah strategis, guiding principles yang akhirnya kita wujudkan untuk langkah-langkah agar supaya memitigasi hal ini di lapangan. Dengan demikian kami akan terus kerja keras untuk produk, kami akan terus berusaha supaya menghasilkan produk-produk yang bisa membanggakan bagi masyarakat. Yang berikut mengenai PHK sepihak dari karyawan yang melakukan long march, kami sampaikan kepada Pak Mufti bahwa kami telah melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan karyawan yang dimaksud sudah kembali ke tempat asalnya dan tentunya apabila ada berita yang menyampaikan bahwa PHK ini adalah dari pihak Pertamina, itu mungkin kurang tepat karena karyawan yang dimaksud adalah karyawan outsourcing PT lain yang memasok tenaga kerja untuk kilang di Pertamina. Namun kami juga telah melakukan upaya dengan baik secara kekeluargaan dan kami berharap agar supaya masalah ini dapat terselesaikan dengan baik dan tentunya karyawan itu dapat kembali melaksanakan pekerjaannya sebagaimana mestinya. Untuk berikut dalam program-program proyek migas besar, kami juga tentunya turut berpartisipasi, salah satunya untuk proyek Masela, Pertamina juga masuk dalam konsorsium itu, dan tentunya kami akan terus berpartisipasi juga dalam proyek-proyek besar, yang tentunya Pertamina sendiri juga harus melakukan terus terobosan-terobosan di lapangan dengan teknologi, dengan inisiatif yang kita kerjakan agar supaya Pertamina sendiri juga dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti dan cukup besar terhadap peningkatan produksi migas nasional. Berikutnya untuk Pertashop, saran agar Pertalite bisa dijual di Pertashop, nanti kemungkinan saya minta akan ditambahkan oleh Pertamina Patraniaga, namun kami sudah beberapa kerjasama, terutama khususnya untuk Pertashop yang dengan volume penjualan yang kecil. Saat itu kami sudah memberikan kesempatan untuk menjual Pertalite
nanti akan ditambahkan oleh Patraniaga. Dan tentunya selain itu kami juga Pertashop diutamakan untuk penjualan produk non-PSO yang tentunya memiliki margin dan memiliki harga yang lebih rendah daripada di SPBU. Berikutnya untuk regasifikasi PGN nanti akan ditambahkan juga oleh PGN. Berikutnya untuk Pak Rudi Bangun, terima kasih Pak atas masukannya untuk penambahan lifting minyak dengan biaya investasi yang sudah kita keluarkan. Kenapa penambahannya kurang signifikan? Karena memang Pak, saat ini dengan kondisi existing sumur-sumur migas yang kita miliki, dengan aset-aset yang sudah berumur tua, semua usaha yang kita lakukan itu antara lain adalah untuk menjaga baseline produksi. Jadi dengan natural decline yang cukup besar untuk minyak kurang lebih 24% dan untuk gas 19%. Jadi pekerjaan serta inisiatif yang kita lakukan dengan luar biasa maksimal itu tentunya untuk menambah, untuk memperlambat natural decline. Dengan demikian kalau kita melihat produksi secara nasional, kenapa penambahannya tidak terlalu besar? Padahal kalau kita lihat dari penurunan yang seharusnya terjadi dan kita jumlahkan itu sebenarnya cukup signifikan terhadap produksi migas nasional. Berikutnya untuk Pak Rifki, atas nama Pertamina, saya menyampaikan permohonan maaf Pak Rifki atas kekurang tanggapan tim kami di lapangan. Tentunya masukan dan saran dari Pak Rifki adalah untuk membantu kelancaran, untuk membantu distribusi agar supaya rakyat dapat menerima distribusi energi dengan sangat baik. Masukan yang sangat baik bagi kami mohon maaf dan tentunya nanti kami akan minta Patraniaga untuk menambahkan tentang alternatif untuk penggunaan kereta api sebagai bahan distribusi. Tentunya kita harus melihat beberapa faktor dan prosedur yang ada di kita, antara lain yang terutama adalah masalah safety. Tentunya nanti akan ditambahkan oleh tim Patraniaga, dan semua saran yang membantu serta memperingan kondisi yang ada di masyarakat khususnya untuk penyaluran energi, kami sangat menyambut dengan sangat baik dan terima kasih sekali lagi atas segala masukan yang diberikan oleh Pak Rifki.